Halo, ketemu lagi dengan Purbo ID. Kesempatan ini saya akan membuat project meja belajar lipat yang ditempel di dinding. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Bahan yang saya gunakan adalah sekitar setengah lembar blok min 18 mm dari sisa project saya sebelumnya. Kita siapkan potongan plywood untuk membuat kabinet beserta penutup atas dan bawah. Ukuran yang saya gunakan adalah 80 x 25 cm. Setelah bahan untuk membuat kabinet siap, maka kita langsung bisa merakitnya. Kita gunakan lem kuning karena lem kayu tidak akan bisa menempel di permukaan blok min. Untuk memperkuat sambungan, kita bisa langsung menyegrupnya jika teman-teman tidak ada nail gun. Kita biasakan selalu mengecek sambungan apakah sudah benar-benar siku. Kita lanjutkan dengan membuat potongan untuk membuat rak di dalamnya. Saya siapkan 2 buah potongan untuk membuat rak, jadi nanti akan terdapat 3 buah ruang kabinet. Kemudian kita siapkan bahan berukuran 65 x 20 cm untuk menempatkan siku lipat. Selanjutnya kita juga siapkan potongan ukuran 65 x 10 cm untuk penguat bagian atas sekaligus untuk meletakkan lampu. Finishing meja belajar ini saya menggunakan takosit motif kayu. Tentunya kita lebihkan 1 atau 2 cm dari bidang yang akan kita tutup. Kita berikan lem secukupnya dan kita ratakan di kedua permukaan yang akan kita tempel. Setelah kira-kira lem kering, kita bisa mulai menempelkan pada bagian-bagian yang akan kita tutup. Kemudian kita buang sisa-sisa dari takosit menggunakan cutter. Kita lanjutkan dengan menggabungkan tatakan siku lipat ke penyangga samping. Kita kunci menggunakan nail gun, kemudian kita kuatkan sambungan menggunakan skrup. Bagian penguat atas saya bentuk seperti huruf L dengan potongan yang lebih tipis sehingga lampu tersembunyi dan tidak membuat mata silau. Selanjutnya kita tempel menggunakan takosit. Untuk bagian dalamnya sengaja saya bikin putih sehingga tidak akan mengurangi cahaya lampu.
penguat atas dan juga rumah lampu, kemudian kita gabungkan ke penopang samping yang di bawahnya sudah terpasang tempat untuk meletakkan siku lipat. Sebelum kita gabungkan antara kabinet dan rak samping, kita finishing terlebih dahulu, kemudian nanti kita gabungkan dengan cara menyekrup dari arah dalam. Untuk mempermudah penyambungan, kita siapkan lubang berdasarkan mal dari peletakan rak tersebut, sehingga nantinya kita tidak salah menempatkan skrup. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bahan untuk membuat pintu, dimana ukurannya seukuran dengan rongga kabinet, karena nanti saya akan menggunakan engsel tipe C atau full bengkok, sehingga daun pintu masuk ke dalam kabinet. Untuk perletakan engsel, saya ambil sekitar 10 cm dari ujung atas dan bawah. Ketika memasang engsel, usahakan engsel tersebut tegak lurus atau siku, sehingga akan mempermudah penyetelan. Lebar pintu dikurangi sekitar setengah cm untuk ruang menempel edging, sehingga nantinya pintu tidak akan mentok di dalam kabinet. Pintu kita finishing menggunakan HPL warna abu-abu doff yang juga sisa dari material project saya sebelumnya. Cara finishing HPL sama aja seperti ketika kita melakukan finishing menggunakan taco sheet. Ketika teman-teman tidak yakin, kita bisa memberikan alas di bawahnya agar ada kesempatan untuk melakukan koreksi. Sisa HPL kita rapikan menggunakan trimmer bearing atau bisa menggunakan kikir atau apapun tekniknya, terserah teman-teman. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bahan untuk membuat bidang meja dengan ukuran 64 x 40 cm. Di bagian ujungnya saya potong melengkung agar aman untuk anak-anak. Kemudian kita ukur sekitar 10-12 cm dari tepi untuk menempatkan siku, dan sekaligus kita buat mal untuk lubang bautnya. Selanjutnya, siku lipat bisa kita pasang, usahakan kepala baut rata terhadap permukaan meja. Setelah itu kita finishing permukaan meja menggunakan taco sheet motif kayu. Bidang meja yang sudah terpasang dengan siku lipat kita bisa pasangkan ke bagian bawah rak. Untuk menggabungkan meja ke tatakan rak, saya menggunakan tinat dan baut ukuran M6. Kemudian sisa baut kita rapikan menggunakan gerinda. Tahap terakhir adalah pemasangan lampu. Pastikan semua sambungan kabel tertutup rapat dengan isolasi.
Dan seperti ini hasil akhirnya setelah dipasang di dinding. Semoga menginspirasi. Selamat berkarya, tetap berhati-hati menggunakan power tools. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu di project selanjutnya.